Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini, hari Minggu, dalam tahun liturgi tahun A, bacaan kita terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, bacaan ini diberi judul dalam perikop Gembala yang Baik. Marilah sebelum kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam rahmat dan kasih sayang-Mu, kami datang kepadamu. Kami yang meyakini dan percaya bahwa Engkau adalah Gembala yang baik. Gembala yang selalu menyertai, menolong, memimpin, memelihara, menjaga kami semua. Biarlah keyakinan, pengakuan itu bukan hanya sebagai keyakinan dan kepercayaan belaka, melainkan nyata dalam hidup kami. Kami benar-benar merasakan bahwa Engkaulah Sang Gembala yang baik, yang memimpin setiap kami dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan kami baca, biarlah Engkau yang menolongnya, supaya kami memahami, mengerti, dan dengan demikian kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu dalam kelemahan, keterbatasan, Engkau yang menyertai, sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata,
Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Saudara, ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, perikop kita diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Gembala yang Baik. Dan tema kita hari ini juga tentang itu, Gembala yang Baik. Ini merupakan tema yang tidak asing buat kita. Sering kita dengar, sering kita pelajari. Nyanyiannya ada begitu banyak. Begitu banyak versi yang melantunkan pujian tentang gembala yang baik. Ya, tentu saja yang dimaksudkan gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Namun meskipun demikian, kita banyak belajar, banyak mendengar, banyak melantunkan pujian ini. Apakah betul Yesus yang gembala baik itu kita alami dalam hidup kita sehari-hari? Kita mendengar suaranya, kita menuruti tuntunannya, kita melakukan apa yang dikehendakinya. Mari saya mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali keyakinan kita, pujian kita, pengakuan kita ini tentang Yesus yang adalah Sang Gembala yang baik. Saudara-saudara, Alkitab sering memakai metafor, gambaran untuk memudahkan manusia, memudahkan Anda dan saya mengerti, memahami maksud dan kehendak Allah. Saya merenungkan, barangkali ini mirip ketika kita berkomunikasi, berbicara dengan anak-anak. Mungkin Anda punya pengalaman ketika berbicara, bersenda gurau dengan anak-anak balita misalnya. Apakah di sana kita menggunakan bahasa kita sebagai orang dewasa? Apakah Anda berbicara dengan mereka, dengan anak-anak itu seperti lazimnya dengan teman sejawat, teman dalam pekerjaan? Rasanya menurut pengalaman saya tidak. Kita berbicara kepada anak kecil menggunakan bahasa anak-anak. Kadangkala ucapan kita mungkin ikut cadel gitu ya, meskipun hal itu konon katanya harusnya dihindari. Namun kita berbicara sebisa mungkin dengan anak-anak menggunakan bahasa mereka supaya mereka mengerti. Tuhan Allah berbicara kepada kita, menyapa, memperkenalkan diri. Tentu bukan memakai bahasa yang ilahi, bahasa yang tidak dimengerti. Tetapi Ia memperkenalkan diri kepada kita supaya kita mengerti, memahami. Bahkan itulah yang dicatat oleh Yohanes. Ia memperkenalkan diri kepada Anda dan saya melalui firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, agar Anda dan saya betul-betul mengerti bahasa cinta kasih Allah. Nah, salah satu metafor atau gambaran yang mudah dimengerti bahwa Allah membahasakan diri terhadap manusia memakai gambaran sebagai gembala.
agar mudah dipahami, dimengerti oleh kita manusia. Metafor atau gambaran yang paling banyak disukai adalah Tuhan sebagai gembala. Mazmur 23 seolah mewakili ungkapan Tuhan sebagai gembala yang baik. Saudara-saudara, tentu saja gubahan madah ini begitu indah, begitu agung. Mengapa? Ya oleh karena tidak lepas dari si penggubahnya, yaitu Daud. Daud sebagai seorang gembala, ia tahu persis, ia mengenal profesi itu, pekerjaan gembala. Ia paham betul tugas sebagai gembala. Oleh karena dia sendiri adalah seorang gembala yang terbiasa menjaga kawanan ternaknya. Daud merefleksikan sosok yang ideal itu, figur yang sangat ideal itu tentang gembala. Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah gembalanya yang baik. Sebagaimana ia lakukan juga terhadap kawanan domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara, kalau Daud dengan agungnya melukiskan Tuhan sebagai gembala, lantaran ia menghayati sendiri tugasnya sebagai seorang gembala, maka lebih dari itu, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dalam Injil Yohanes yang sebagiannya tadi kita baca, dan khususnya ditegaskan lagi oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Tentu saja apa yang dinyatakannya bukan sebagai propaganda, semacam iklan, semacam kebanggaan diri. Akulah gembala yang baik. Bukan itu. Namun pernyataannya, pengakuannya itu seiring, sejalan dengan kualitas hidup yang ia tampilkan. Ia menghidupinya sebagai gembala itu. Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik tidak lepas dari karyanya, dari kualitas hidupnya yang diperlihatkan pada zamannya, pada dunianya. Ia hadir untuk mencintai, ia datang untuk mengasihi, ia ada untuk menjaga, memberi makan, memulihkan, memelihara, membimbing, dan melindungi domba-dombanya. Ini terbukti dalam totalitas karyanya, totalitas kehidupannya yang sangat jauh berbeda dengan gembala-gembala Israel sebelumnya. Yang dimaksud adalah para pemimpin yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Para pemimpin politis, bahkan tampil juga gembala-gembala palsu, nabi-nabi palsu, hanya untuk memperdaya kawanan domba Tuhan itu. Saudara-saudara, kalau Daud dengan agungnya
melukiskan Tuhan sebagai gembala, lantaran ia menghayati tugasnya. Sekarang Kristus menyatakan diri sebagai gembala yang baik itu oleh karena apa yang ia lakukan membuktikan itu, menegaskan, mengkonfirmasi bahwa dia datang sebagai gembala itu. Saudara-saudara, dalam bacaan Minggu Paskah yang keempat tahun A, Yohanes 10 ayat pertama sampai dengan 10, bagian awal yang mengisahkan tentang, yang mencatat tentang gembala yang baik, ini diperlihatkan ada dua kualitas khusus, ciri yang khusus dari sang gembala yang baik. Apa itu? Yang pertama, bahwa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu bagi kawanan domba. Akulah pintu, di mana para gembala bisa masuk keluar melalui pintu itu, dan termasuk juga domba-domba. Lalu yang kedua, ia mengibaratkan dirinya sebagai gembala bagi kawanan domba. Jadi kalau kita dengan cermat membaca bagian ini, tidak hanya Yesus semata-mata mengatakan akulah gembala yang baik, tapi ada hal juga yang menyatakan bahwa akulah pintu. Yesus menyatakan dirinya pintu. Apa yang dimaksud dengan ini? Saudara-saudara, dalam teks Yunani, kata tura menggambarkan pintu. Ini yang dipakai untuk pintu, menggambarkan pintu sebagai jalan masuk dan keluar. Tura, jalan masuk dan keluar dari kebun atau rumah atau kandang. Mereka yang masuk tidak melewati pintu itu dipastikan bukan pemilik, melainkan orang yang bermaksud tidak baik, mencuri atau merampok, dan pastinya bukan orang yang dapat dipercayai. Sama seperti dalam konteks kehidupan kita juga. Kalau ada orang masuk ke rumah kita tidak melalui pintu tetapi memanjat pagar, memanjat tembok, pastilah kita juga berpikir bahwa orang itu bukan orang baik-baik. Saudara-saudara, dalam bagian awal Injil Yohanes 10 ini dikatakan bahwa yang memasuki tempat kawanan domba tidak melalui pintu adalah pencuri dan perampok. Mereka datang untuk merampok, untuk melukai, untuk mengancam, untuk merugikan. Sebaliknya, gembala akan datang melalui pintu yang benar, melalui tura itu, dan kawanan domba akan mengikutinya. Mengapa? Sebab kawanan domba itu mengenal suara mereka, suara gembala yang sudah akrab. Dalam ayat ke-7 Yohanes 10 ini, Yesus mengatakan dirinya, aku adalah pintu. Pintu dipakai untuk menutup jalan atau membiarkan orang melewatinya. Pintu dipakai untuk menjaga, melindungi, membatasi, atau pintu juga digunakan untuk jalan keluar. Dalam konteks ini domba-domba, agar bisa mereka keluar
menikmati padang rumput yang hijau, air yang tenang, tentu yang disediakan oleh sang gembala ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyatakan dirinya, akulah pintu, akulah tura, itu berarti dirinya menyatakan sebagai akses yang baik terhadap para gembala. Para gembala yang dimaksud siapa? Tentu dalam konteks ini ketika Yesus mengatakan akulah pintu, dalam bagian ini ia tidak sedang berbicara tentang gembala terhadap dirinya. Tetapi gambaran pintu itu, pintu untuk para gembala. Jadi gembala yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang kepada mereka dipercayakan untuk meneruskan tugas penggembalaan. Jadi setelah Kristus selesai melakukan segala sesuatu di bumi ini, ia menitipkan peran kepada para gembala itu untuk membimbing, untuk menyertai, untuk mencintai, untuk mengarahkan setiap umat Tuhan, kawanan domba Allah itu. Tentu kriteria dari para gembala ini adalah mengacu kepada sang gembala agung sendiri, yaitu Kristus. Sesuai apa yang sudah ia lakukan, yang sudah ia contohkan. Maka Yesus dikatakan akulah pintu, standar, akses itu. Kalau seseorang mengaku sebagai gembala tetapi kemudian bertentangan dengan apa yang menjadi karakter Kristus, maka disitulah pintu itu akan tertutup. Saudara-saudara, akulah tura, pintu itu juga berlaku bagi domba-domba untuk menemukan rumput yang hijau dan air yang tenang itu. Dalam hal ini Yesuslah yang menjadi tolok ukur untuk setiap orang boleh menikmati rumput yang hijau, air yang tenang, makanan yang baik dan pemeliharaan yang baik itu. Saudara-saudara, namun kenyataannya pada saat ini, bukan hanya saat ini, dalam sepanjang zaman ada banyak orang-orang yang mengaku sebagai gembala ini sangat cerdik untuk memperdaya domba atau umat Tuhan itu. Bisa saja melalui tutur kata yang memukau, khotbah yang begitu menawan, kepandaian memainkan emosi manusia, dan memanfaatkan keadaan-keadaan tertentu. Mereka melompat pagar untuk masuk ke dalam kawanan domba. Mereka membujuk domba-domba itu. Seringkali domba-domba ini juga terpukau, lalu larut dalam bujuk rayu gembala bayaran itu, dan akhirnya tergoda untuk melompati pagar, tidak melalui pintu itu. Nah, melalui pernyataan akulah pintu, jelaslah Yesus ingin menegaskan kepada para gembalanya bahwa hanya melalui dialah domba-domba itu mendapatkan pemeliharaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, domba-domba itu juga diingatkan untuk senantiasa melewati pintu, untuk senantiasa mengkaji apakah hal-hal ini
yang juga dikehendaki oleh Sang Gembala Agung itu. Saudara-saudara, setelah Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu, sebagai tura itu, ia juga menyatakan diri sebagai gembala. Jadi, hal ini jangan membingungkan kita. Dua pernyataan, akulah pintu dan akulah gembala. Akulah pintu, tadi kita sudah diingatkan, standar untuk kaidah-kaidah yang harus terjadi dalam meneruskan karya Kristus dan juga respon dari para domba itu. Yesus menyatakan diri sebagai gembala, bahkan Yohanes 10 ayat 11 yang menegaskan, akulah gembala yang baik. Teks Yunani untuk kata baik menggunakan kata kalos. Saudara-saudara, kalos memiliki arti yang bukan hanya sekedar baik, melainkan jauh dari itu. Baik seringkali kita asosiasikan tidak melakukan perbuatan jahat. Baik adalah suatu kualitas yang mungkin biasa kita dengarkan itu. Baik, kalos di sini sangat luas artinya. Ia bisa mengandung makna mulia, indah, sempurna, mengagumkan. Saudara-saudara, gembala yang mulia, indah, sempurna, dan mengagumkan itu dikatakan mengenal satu persatu kawanan dombanya. Sehingga Sang Gembala dapat memanggil dan menyebut nama setiap domba-dombanya. Kawanan itu tidak diperlakukan anonim. Mereka tidak dianggap sebagai barang, tetapi sebagai pribadi. Sehingga antara pemilik dan kawanan itu ada hubungan, ada relasi pribadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pemilik atau gembala dengan kawanan tadi bila tidak terjalin hubungan saling mengenal yang memberikan rasa aman dan rasa percaya. Dalam konteks ini kita perlu menyadari, meskipun umat Tuhan begitu banyak, kawanan domba Tuhan itu jumlahnya mungkin tak terhitung banyaknya. Tapi Sang Gembala Agung itu, Yesus Kristus itu, tahu persis. Ia tahu pribadi kita masing-masing. Ia mengenal nama kita. Saudara-saudara, ini implikasinya apa? Kita lihat dalam peristiwa seputar kebangkitan. Karena ini masih dalam suasana Paskah. Ketika disapa oleh Yesus, "Bu, mengapa menangis? Siapa yang kamu cari?" Maria Magdalena malah mengira ia sedang berhadapan dan berbicara dengan penjaga taman kuburan. Namun perhatikan, ketika Yesus memanggil dengan namanya Maria, ini dicatat dalam Yohanes 20 ayat 16, maka Maria Magdalena langsung mengenalinya, mengenali Yesus, Sang Gembala itu. Begitulah sapaan pribadi, membuatnya melihat siapa yang memanggil, siapa yang mendatanginya. Yesus Sang Gembala mulia, Gembala yang indah, sempurna, dan mengagumkan. Ia tahu siapa kita, siapa Anda, siapa saya.
Ia mengenal begitu baik. Bahkan lebih baik dari pengenalan diri kita sendiri terhadap kita. Ia dapat memanggil dan menyapa dalam batin kita. Saudara-saudara, sangat mungkin kali ini kita seperti Maria Magdalena yang pergi ke kubur, yang sedang terlena dalam kesedihan, dalam kehilangan, dalam duka cita yang mendalam. Tidak mustahil pada saat ini juga Sang Gembala itu sedang menyapa kita, sedang menjumpai kita. Ia sedang menyentuh hati kita, seperti anak domba yang kehilangan induknya. Ia mendekapkan kita pada dadanya, dan ia memberikan belayan ketenangan. Ia yang juga sebagai pintu membukakannya untuk kita dapat berbaring dengan tenang. Saudara-saudara, namun sayangnya ada kalanya kita tidak mendengar suara Sang Gembala itu. Kita larut dalam keluh kesah dan pergumulan kita. Dan dalam kesunyian kita menggugat Sang Gembala itu. Kita menggugatnya, di manakah engkau, Sang Gembala baik itu? Ketika justru pada saat-saat seperti ini aku membutuhkanmu, engkau diam saja. Saudara-saudara, sangat mungkin kita berada dalam kondisi seperti itu. Atau mungkin kita pernah mengalami situasi yang demikian itu. Namun, tunggu dulu. Jangan terburu-buru kita menggugat Sang Gembala. Selama ini kita meyakini, kita percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik. Kita sering menyanyikan banyak versi lagu tentang Gembala yang baik. Kita menghafal Mazmur 23. Kita menyaksikan dan membanggakan diri bahwa kita punya Tuhan sebagai Gembala yang baik. Ini tidak salah. Namun belum lengkap. Baru setengah dalam konteks kehidupan kita beriman. Setengahnya lagi, pernahkah kita mencoba merenungkan dan bertanya pada diri sendiri, kalau Yesus adalah Gembala yang baik, sudahkah saya menjadi domba-dombanya yang baik juga? Sudahkah saya selalu melewati tura, melewati pintu kandang itu dengan benar? Atau malah kita sibuk mencari terobosan, mencari jalan yang lain, mencari kesenangan sendiri, dan mengabaikan suara Sang Gembala itu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, betapa seringnya Sang Gembala itu berbisik dalam hati kita. Ia menyatakan kebenaran ketika kita hendak melompat, menerobos pagar, ketika kita hendak melenceng dengan memanjakan keinginan kita. Pada saat itu ada kegelisahan di dalam diri kita. Namun bukankah kita lebih sering membungkam suara Sang Gembala itu?
Manakala kita melihat ada keuntungan, ada kesenangan ketika kita menerobos tidak melalui pintu itu. Bukankah kita juga sering mengikuti gembala-gembala palsu yang menjanjikan kemudahan dan kesuksesan? Lalu kemudian ketika kita terpedaya, baru kita menyesali hal itu. Saudara-saudara, ketika hubungan kita terjalin begitu rupa dengan baik, punya relasi yang intim dengan Sang Gembala, kita mau tinggal dalam kandang Sang Gembala, kita mau keluar masuk melalui pintunya dan bersedia mengikutinya, maka apapun yang terjadi, pastilah kita aman. Pastilah kita ada dalam lindungannya. Tidak ada apa dan siapapun yang dapat merenggut kita dari kasih setia Sang Gembala. Ingatlah, sebelum kita menyadari dosa-dosa kita, sebelum kita meminta untuk diselamatkan, Sang Gembala itu telah terlebih dahulu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, untuk Anda dan saya. Ketika kita belum menyadari dosa kita, Ia sudah melakukannya. Begitu sayang dan cintanya Dia buat kita. Sudah semestinya lah Anda dan saya menyerahkan seutuhnya diri kita, mau digembalakan oleh Tuhan Sang Gembala baik itu. Biarlah Tuhan menolong, memberkati untuk kita melanjutkan pengembaraan di dunia ini dengan keyakinan penuh bahwa Gembala baik selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.